Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin kita telah membahas mengenai ras-ras di dunia lain yang ada di Tensura yang ternyata saling berperang satu sama lain. Dan di video ini kita akan membahas lanjutan dari peristiwa tersebut, yaitu peristiwa kemunculan ras-ras lainnya di dunia Tensura. Dan juga peperangan, juga pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan dunia yang Feldanava ciptakan. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Makhluk paling pertama yang Feldanava ciptakan tanpa diragukan lagi adalah Feldway. Feldway mengingat ketika pertama kali Feldanava menciptakan berbagai macam ras dan berkeinginan untuk mempertahankan keberadaan dunia. Meskipun Wong Anime katakan kalau Feldanava menciptakan ras-ras di dunia, namun pada dasarnya para ras-ras tersebut terbentuk dengan sendirinya. Namun berbeda dengan ras-ras lainnya, para malaikat diciptakan langsung menggunakan tangan Feldanava, termasuk juga Feldway yang diciptakan untuk membantu Feldanava dalam pekerjaannya mempertahankan keberadaan dunia. Selain Feldway, diciptakan juga 6 malaikat lain. Dan ketujuh malaikat awal yang diciptakan oleh Feldanava tersebut kemudian dikenal dengan sebutan 7 Serafim. Para malaikat awal ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi di antara para malaikat dan memiliki jumlah energi yang bahkan melampaui jumlah energi yang dimiliki oleh Raja Iblis sejati. Ketujuh malaikat ini kemudian menjadi makhluk yang setara dengan para dewa dan dikenal dengan sebutan 7 malaikat awal. Feldway yang paling pertama diciptakan tentu saja adalah malaikat yang kemudian menemukan ras Phantom. Setelahnya oleh Feldanava, dia kemudian dianugerahi dengan nama dan juga kehendak bebas. Dan Feldway lalu bersumpah setia kepada Feldanava. Dan dia kemudian memimpin para malaikat dan menghabiskan waktunya untuk menjadi asistennya. Setelahnya, ras-ras lain pun muncul di dunia yang diciptakan oleh Feldanava. Ada Raja Kegilaan para raksasa yang merupakan inkarnasi dari bumi. Ada Ratu dari para piksi yang juga dikenal sebagai administrator bintang-bintang. Dan juga leluhur para vampire yang kemudian membangun sivilisasi atau peradaban di bumi dan membuatnya sejahtera. Dari bentuk kehidupan spiritual menjadi semi spiritual dan pada akhirnya menjadi bentuk kehidupan fisik. Keabadian hilang selamanya berkat evolusi yang kelihatannya mundur teratur ini. Namun pada akhirnya keberagaman lahir dari evolusi tersebut. Dan tidak lama setelahnya ras unik bernama manusia pun lahir. Ras ini pada dasarnya lahir dari persimpangan dunia lain. Memiliki fertilitas yang tinggi, kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang juga tinggi, dan memiliki ego yang sangat unik dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sehingga secara konstan ras yang satu ini sangat ingin memecahkan misteri-misteri yang ada di dunia. Feldanava sangat senang dengan keberadaan manusia ini. Dia pada akhirnya sangat menyayangi ras rapuh yang lebih rapuh daripada ras lainnya yang ada di dunia yang dia ciptakan tersebut. Demi keberlangsungan umat manusia, Feldanava kemudian memutuskan untuk mencabut ancaman-ancaman yang ada di dunia. Feldanava kemudian memerintahkan Feldway untuk menghabisi banyak iblis dengan menggunakan tangannya sendiri, dikarenakan iblis-iblis tersebut mengancam kemanusiaan. Namun di antara semua ancaman tersebut ada satu individual yang paling merepotkan dan paling mengancam di antara semua hal yang pernah mengancam umat manusia. Dan individu tersebut adalah Ifaraj, naga penghancur dunia, yang kemudian dikenal sebagai Raja para Kriptid. Asal-usul mengenai Ifaraj ini tidak diketahui sama sekali, bahkan oleh Feldanava sekalipun. Dia bisa saja datang dari luar angkasa dan bahkan dari ujung dimensi lain. Namun satu hal yang diketahui dengan pasti mengenai naga yang satu ini, bahwa naga ini dipastikan merupakan inkarnasi dari bencana dan kehancuran. Kekuatannya hampir setara dengan naga sejati. Namun naga yang satu ini tidak bisa berkomunikasi dikarenakan rendahnya tingkat kecerdasannya.
Lebih jauh lagi, dikarenakan insting destruktifnya, naga yang satu ini memiliki potensi untuk menghancurkan dunia yang Veldanava ciptakan. Begitu kuatnya makhluk yang satu ini, bahkan Feldway tidak bisa mengalahkan Ivaraj dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan Veldanava akhirnya tidak tahan menyaksikan perjuangan ini, mengambil aksi, dan Ivaraj kemudian disegel di dunia lain. Feldway lalu ditugaskan untuk mengawasi naga kehancuran tersebut, dan Feldway lalu kemudian memberikan saran kepada Veldanava untuk membunuh Ivaraj sehingga tidak menjadi hal yang akan mengancam nantinya. Namun usulan ini kemudian ditolak oleh Veldanava sambil mengatakan bahwa ada kemungkinan kalau Ivaraj akan mendapatkan kecerdasan seiring berjalannya waktu. Dan pada akhirnya dunia lain kemudian diisi oleh Magicule yang terlepas dari Ivaraj, dan ras baru pun, ras yang bernama Cryptid, lahir dari Magicule tersebut. Feldway menganggap kalau ras yang satu ini hanyalah ras versi lemah dari Ivaraj dan hanya mampu menghabiskan waktu mereka menghabisi satu sama lain. Mereka tidak membutuhkan air atau makanan dan bahkan tidak takut akan kematian diri mereka sendiri. Karenanya setelah kelahiran mereka, Feldway kemudian menghabiskan hidupnya menghabisi para ras Cryptid tersebut. Namun tidak lama berselang, perubahan kemudian terjadi, seolah ingin membuktikan pernyataan Veldanava. Dari para ras Cryptid ini kemudian lahirlah makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan dan kehendak sendiri. Meskipun begitu, Feldway masih tidak menyukai makhluk yang dia anggap sebagai penyimpangan meskipun telah berakal tersebut. Namun kemudian Veldanava justru malah senang dengan event ini, dan dia memberikan insektar pertama yang lahir dari Cryptid tersebut dengan sebutan Zelanus, sang kaisar serangga. Secara alami sebenarnya Zelanus sendiri tidak berada di bawah perintah Veldanava. Namun dikarenakan insting bertarungnya, dia kemudian menghancurkan para Cryptid yang mengamuk di dunia lain. Dan Veldanava membiarkan hal tersebut terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, Zelanus kemudian menciptakan insektar-insektar lainnya yang kemudian melayaninya sebagai tangan dan kakinya, dan pada akhirnya membentuk faksinya tersendiri. Feldway tidak lama kemudian juga ikut bertransformasi. Dia tidak lagi merupakan seraf atau malaikat pembunuh, namun kemudian berkat apa yang dia lakukan, Magicule-nya terekspos selama bertahun-tahun, dan dia pun kemudian bertransformasi menjadi ras baru. 3 di antara 7 malaikat Seraphim berada bersama Veldanava, sedangkan 3 yang lain yaitu Zalario, Obera, dan Cornu mengikuti Feldway dan menolongnya untuk mengatur dunia lain. Keempat pilar tersebut termasuk juga Feldway kemudian bermutasi dan berevolusi menjadi ras yang dikenal dengan sebutan Yoten, atau jika diterjemahkan dikenal sebagai Mystic Angel, malaikat mistik. Malaikat lainnya kemudian berubah dan menjadi makhluk dengan kesadaran diri, dan peristiwa ini pada akhirnya membuat para malaikat tersebut menjadi monster dalam wujud manusia, atau dikenal dengan sebutan ras Phantom. Pada pertarungan dengan ras Cryptid, baik itu Feldway dan juga Zelanus pada dasarnya tidak menganggap diri mereka sebagai sekutu atau kawan. Namun dikarenakan mereka berdua menghancurkan Cryptid bersama-sama, mereka pada dasarnya dikatakan sebagai sekutu tanpa komunikasi sama sekali dan tidak mengganggu urusan masing-masing demi keuntungan mereka. Maka simbiosis pun terjadi, dan baik itu Zelanus dan Feldway tidak mengganggu urusan satu sama lain. Namun kemudian hubungan mereka retak akibat hilangnya Veldanava. Dengan hilangnya Veldanava selama ratusan tahun, maka hubungan antara Zelanus dengan Feldway pada dasarnya sudah tidak bisa dijalin lagi. Selama ratusan tahun, Veldanava tidak menunjukkan tanda kalau dia akan kembali, dan Feldway tentu saja bertanya kenapa. Setelah melakukan pemikiran yang lumayan panjang, Feldway kemudian menyimpulkan kalau Veldanava telah meninggalkan mereka.
Jika tidak, tentunya ada penjelasan kenapa naga sejati yang dikenal sebagai makhluk abadi tidak pernah kembali pada mereka. Jika dia tentu saja benar. Prasangkanya ini membuatnya berduka dan juga marah. Dia meluapkan kebenciannya kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Dan tidak hanya manusia, dia juga membenci para elf, para dwarf, para beastmen, dan bahkan para majin. Dia membenci semua demi-human dan lebih jauh lagi dia membenci keseluruhan manusia. Karenanya dia ingin menghancurkan mereka. Orang-orang yang berhasil mengambil nyawa Feldanava dari mereka tidak pantas untuk hidup. Dia lalu mengambil kesimpulan kalau dirinya akan menyatukan dunia Feldanava dengan tangannya sendiri dan lalu mewarnai dunia tersebut sesuai dengan warna yang dia inginkan, dan dia akan menghancurkan keberagaman untuk menciptakan dunia idealnya sendiri. Dalam kemarahannya ini, dia kemudian memanggil penciptanya Feldanava dan mengatakan jika dia ingin menghukumnya, maka hukumlah. Karena sebenarnya hal inilah yang dia inginkan. Dia ingin Feldanava sendiri turun tangan dan menghukumnya atas apa yang dia lakukan. Seolah ingin mengetes Feldanava, sang Raja Phantom Feldway pun mulai bertindak. Dan sejak saat itu, kelahiran sang iblis bernama Feldway yang merupakan antagonis dari umat manusia pun lahir.